Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seizinnya, taufik dan hidayahnya kita masih dimudahkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun tentu kita tidak menafikan pentingnya memperbanyak tilawah, ya, tapi masih mau menyempatkan diri mempelajari isinya. Ini harus diucapkan wa ma taufiquna illa billah. Nggak ada yang bisa menggerakkan kita melakukan ini semua, terutama di waktu pagi seperti ini. Umumnya para shaimin shaimat dengan berbagai macam kegiatan yang lain, namun dengan seizin Allah kita masih mau belajar Al-Quran, maka ini harus diakui, ya, sebagai kenikmatannya, dan pengakuan terhadap nikmat Allah itu pasti menghasilkan bahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Adalah orang beriman itu bahagia dengan nikmat karunia dan rahmat, terutama yang datangnya dari Al-Quran. Maka jika tidak dirasakan sebagai nikmat, maka kita pun kena teguran. Ayat Ar-Rahman ini fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, terutama dari ayat 13. Ya, karena ayat 13 ini teguran terhadap siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat Al-Quran, nikmat keberadaannya di dunia ini. Khalaqal insan 'allamahul bayan, ya, nikmat berbagai macam makhluk Allah yang diciptakan untuk manusia, juga adanya al-mizan dengan tiga macamnya, itu semua merupakan kenikmatan Allah yang membangun keseimbangan hidup, sehingga di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Selanjutnya nikmat penciptaan manusia dan khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah yang padat, atau orang Jawa bilang lempung, ya. Karena apabila dikasih air kemudian menjadi agak lengket, kal fakhar, yang mengeras, ya, yang mengeras seperti kerasnya genting misalnya, genteng itu, ya, atau mungkin lempung yang terpanasi oleh matahari, pasti menjadi fakhar, ya, mengeras. Wa khalaqal janna min marijim min, ya. Dan Allah menciptakan jin, ya, dari marij. Marij itu inti api, ya, dari api yang
panas. Ya, macam-macam ulama mengatakan ada yang merupakan ya api yang ada campuran asapnya ya. Tapi hal pokoknya semua dari api ya. Dan bagian yang mananya dari api karena bervariasi menjelaskan kata marij minna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Untuk penjelasan ya penciptaan Allah terhadap manusia. Ya. Jadi kalau di apa bedanya dengan ayat ketiga? Ketiga ya, tentang manhajul hayahnya. Manusia itu diciptakan sudah disediakan program hidupnya. Ya. Sehingga di ayat lain Allah katakan, ya, jangankan kamu ya manusia, ya, langit dan bumi saja itu diciptakan ada tujuannya. Ya. Ma khalaqnas samaa'a wal arda batila. Ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Maka bagaimana mungkin manusia menganggap penciptaannya nggak ada tujuan, nggak ada programnya, nggak ada konsepnya, ya menciptakan ya, asal ngada gitu ya, asal ada. Sementara semua makhluk ini ada semua dalam rangka bertasbih, ya, min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ya, segala sesuatu ini bertasbih. Ya. Tentu manusia lebih dari itu. Itu di ayat ketiganya. Tapi ayat keempat ini lebih kepada asal muasal. Bahan dasarnya manusia itu min salsalin kal fakhar. Ya. Maka ditutup. Nah, ini yang kedua ini ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat Allah, manakah yang tidak kamu akui, kalau kamu dustakan, enggak anggap itu ada peran Allah. Ya, maka inilah yang harus dipahami ya bahwa betul fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ya, berulang 31 terjemahannya sama tapi maksudnya enggak sama. Kita perlu memahami maksud-maksud itu ya. Jika yang ke-13 pentingnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya, keberadaan Al-Quran ataupun diajarkannya Al-Quran oleh Allah kepada manusia ya, sehingga siapa saja yang belajar ya Allah beri kemampuan ya. Jadi salah satu mukjizat pengucapan Al-Quran itu ya ketika manusia itu istilahnya ya minimal belajar tahsin lah kalau nggak talaki ya. Minimal belajar tahsin aja. Terus kalau Indonesia nih misalnya yang Jawanya, yang Sundanya, yang Sulawesinya, yang Padangnya, yang Bataknya, apa aja deh ya. Ketika semua tahsin itu pengucapannya ya, langsung terasa bahasa Arab ya, terasa bahasa Arab. Jadi latar belakang itu hilang semua ya. Itu kalau sudah tahsin, tapi kalau nggak tahsin masih kelihatan. Nah, ini Jawa nih model begini nih. Oh, ini Sunda nih. Ini Sulawesi. Kalau sudah tahsin sama semua. Itu menunjukkan adanya alamal Quran. Sudah Allah ajarkan
Ya. Ucapannya bisa nggak nggak dipengaruhi oleh bahasa ibunya. Ya, kalau bisa dipengaruhi berarti belum selesai itu vaksinnya ya. Walaupun talakinya lebih bagus lagi kalau talakinya ya, belum selesai. Apalagi skala dunia yang Afrika, yang Cina, yang Jepang, yang Eropa, ya. Itu kalau udah tahsin udah nggak kelihatan semua. Ya. Nah, ini menunjukkan memang seperti yang Allah katakan, Barakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil Al-Quran itu untuk semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Untuk semua manusia sehingga ketika semua manusianya belajar kita melihat peran Allah di mana semua manusia dalam pengucapannya bisa memiliki kefasihan yang sama ya atau lahajat logat-logat Arab yang persis. Sebaliknya hatta Arabnya kalau nggak tahsin ya, ya saya nggak bisa sebut yang lain. Pokoknya aneh nggak menunjukkan mengucapkan Al-Quran yang indah. Yaitu untuk ayat 13. Kalau ayat 4, kalau ayat 16, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Untuk nikmat yang mana? Ya, dengan penjelasan bahan dasar manusia dari sol-sol, bahan dasar jin dari marij minar, ya. Maka yang harus kita syukuri, yang harus kita rasakan nikmatnya di balik penjelasan ini, ya, ketika kita mengenal Allah Al-Khaliq, ya. Allah yang Maha Pencipta. Ya. Bahkan di surat Yasin disebut dengan Al-Khallaqul Alim. Lebih tinggi lagi. Ya. Jadi dalam banyak ayat Allah itu sering sekali ya menyayangkan manusia yang tidak menuhankan Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Padahal ya semua makhluk, semua benda yang dituhankan itu tidak punya sifat al-khalq, ya. Tidak punya sifat kemampuan menciptakan. Ya. Dan ini menjadi ya, dasar utama hidup manusia. Ya. Ketika manusia salah menentukan siapa Tuhannya, wah udah itu dampaknya ke seluruh kehidupannya. Ya, jadi nggak kenal halal haram, jadi nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Rasulullah. Ya, ya ambil ibrah lah dari orang-orang India ya. Itu terasa sekali. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Bagaimana manusia segitu mesranya sama apa? Mas sapi. Ya. Sapi itu dilus, dipeluk-peluk. Ya. Kenapa? Karena keyakinan dia itu Tuhan itu. Ya. Sehingga Allah sangat tidak ingin manusia itu salah menentukan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Sehingga ada ayat yang berbunyi begitu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Ya. Afala tadhakkarun. Ya. Apa iya ya, sama Tuhan yang Maha Pencipta dengan Tuhan yang nggak bisa nyiptain apa-apa. Ya. Tuhan apaan itu? Ya. Jangankan menciptakan ya, menciptakan lalat ya. Ya. Sesajennya diambil lalat, dia juga nggak bisa ngusir. Ya. Kok bisa seperti itu kamu Tuhan kan itu? Ya.
suasana bahasa begini bisa ibu-ibu baca di akhir surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'una innal ladzina tad'un min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u la wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ya. Jangankan dia mengusir lalat, minta tolong orang lain, tolong mengusir lalat, nggak bisa juga. Masa seperti itu kamu Tuhan kan? Ya, ya. Alhamdulillah, ya, ya, alhamdulillah kita, ya. Andai kata Allah nggak sampai menasihati begitu, rasanya kita sudah yakin banget deh. Allahul Khaliq, ya, ya. Apalagi dengan ayat-ayat seperti itu, wah semakin terasa. Alhamdulillahnya, ya, dalam berulang-ulang, ya, kita nggak menjadi orang yang tersesat, ya. Karena itu Allah minta manusia itu belajar Quran, ya. Karena salah satu tujuannya Al-Quran adalah mengenalkan manusia tentang Allah. Ya. Saya ini Tuhanmu, ya, yang unggulannya adalah sifat unggulannya sebelum Rahman, Rahim, sebelum Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah apa saja terutama Al-Qur'an ini dengan nama Rabbmu yang Maha Pencipta. Terutama menciptakan kamu. Khalaqal insana min alaq. Ya. Kalau di sini khalaqal insana min salsal. Ya, kalau min alaq berarti yang diingatkan siapa? Setiap kita, setiap manusia itu min alaq. Tapi kalau min sol itu mengingatkan kepada kakek manusia, yaitu Adam. Ya, begitu juga ya yang kadang disebut dengan min nutfah, ya. Khalaqakum min nutfah misalnya dari sperma mengingatkan kita. Tapi kadang-kadang disebutkan khalaqakum min turab dari tanah, berarti mengingatkan kakeknya kita. Ini nomor satu dari ayat ini, ya, kita tidak tersesat memahami siapa Al-Khaliq, ya. Sementara Al-Qur'an dikumpulin tuh, ya, supaya manusia jangan sampai salah menentukan Tuhannya, ya. Ya bisa disebut, ya, kalau versi ibu-ibu itu sampai bawel, ya. Ayatnya itu sampai sangat bervariasi. Ibu harus sadar, ya, kalau ada ayat-ayat, wah ini termasuk ayat yang penting. Ya. Oh, ada lagi yang begini, walladzina yad'u da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Itu Tuhan-Tuhan selain Allah yang kamu minta pertolongan itu, ya, sama saja kamu itu seperti lagi haus. Terus tanganmu itu kamu taruh di sebuah ember. Terus diem aja udah. Ya. Jadi nggak diangkat airnya, nggak dimasukkan. Memang bisa hilang hausnya, ya nggak bisa. Ya. Jadi untuk mengatakan kalau kamu bertuhan kepada selain Allah, ya, maka kamu mustahil bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Semustahil orang yang haus ingin minum. Kemudian dua tangannya
kelapanya diletakkan di air. Tapi diem aja. Dikira airnya bisa nyerap gitu, bisa berjalan gitu ya ke mulutnya. Nggak mungkin lah ya. Dia Luqman dengan istilah hadza khalqullah. Ya. Ini yang Allah ciptakan ini. Ada hujan, ada gunung, ada tumbuh-tumbuhan. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ya. Coba tunjukkan kepada kamu Tuhan-Tuhan yang kamu yakini itu. Ya. Ciptaannya mana? Fa'aruni madza khalaqal ladzina. Kalau tantangan ini tidak membuat kamu tersadarkan, berarti kamu memang orang jahat. Orang jahat pasti tersesat. Balil zalimuna fi balalim mubin. Bagaimana mungkin ya? Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah tapi kufur kepada penciptanya. Ya. Kalau kamu mengatakan enggak, saya enggak diciptakan oleh Allah, Allah tegur ya. Ya, mesti ingat ya waktu kita belajar surat At-Tur ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu ada dengan sendirinya atau kamu merasa nyiptain sendiri? Enggak kan saya yang ngadain saya kan bapak ibu. Bapak ibumu siapa? Ya kakek nenek. Kakek nenekmu siapa? Ya buyut terus. Kalau dirunut terus, ya semuanya nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kemudian selain ajakan mengenal Allah juga membatalkan Tuhan-Tuhan yang atau benda makhluk ya, yang dituhan. Yang menuhankan Isa dan Maryam kan kana yakulanit ta'am. Ya. Masa Isa sama Maryam dituhankan ya, ya, yang selalu butuh makan karena ya bulan maaf ya. Selalu butuh makan ini luar biasa makna yang terkandung ya karena makan berarti manusia itu ya, karena selalu butuh makan berarti ada saat-saat manusia itu lapar berarti kok Tuhan lapar kalau habis makan manusia suka ngantuk kok Tuhan ngantuk habis makan manusia ke toilet kok Tuhan ke toilet tahu sendiri manusia kalau sudah di toilet ya. Wah, berbagai macam makna lah. Cuma keluhnya karena ya bulan ya. Manusia yang kamu tuhankan itu ya butuh makan. Ya, pasti dari situ menunjukkan adanya ketidaksempurnaan apapun atau makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan. Atau terkadang agar jangan sampai manusia salah menuhankan ya dengan penjelasan kehidupan akhir. Manusia yang dulu menuhankan selain Allah siap-siap ya. Kamu menanggung risikonya, disidang oleh Allah ya. Yang menuhankan Isa nanti disidang bersama Nabi Isa. Itu suasana mencekam sekali ya. Setelah manusia mengakui iya kami yang salah. Nabi Isa nggak pernah mengajarkan kami agar kami menuhankan diri. Ada sesi manusia dikumpulkan, kumpulkan. Ya. Yang dikumpulkan bersama sesembahannya. Gak kebayang itu ya, yang nyembah matahari, mataharinya dihadirkan.
menyembah laut, lautnya dihadirkan. Teknisnya gimana? Wallahu a'lam. Pokoknya Al-Quran menjelaskan, misalnya di surat Al-Furqan, ya, ayat 17, wa yawma yahsyuru wa ma ya'buduna min duni, bisa dikumpulkan bersama semua benda atau semua makhluk yang dituhankan. Kemudian disidang, ya, wahai benda-benda, ya, ini gara-gara kamu ini mereka ini pada tersesat. Ya, antum adlaltum ibad. Atau mereka sendiri yang sesat. Amhum dallus sabil. Semuanya ketakutan. Subhanak, nah suci ya Allah, nggak mungkinlah saya, ya. Kami ini nyuruh-nyuruh mereka menuhankan kami. Siapa kami? Subhan makana yang bagi lana an nattakhidha min dunika. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasud dzikra wa kanu mahbura. Intinya, ya, mereka salah sendiri. Mereka nggak mau menerima dakwah nasud dzikr. Ya. Mereka nggak mau belajar, nggak mau ngambil perbandingan. Kok Tuhan kami begini, kok Tuhan kaum muslimin begini. Maka siapa yang mau belajar, yang Budanya, yang Hindunya, yang Nasaranya, biasanya sadar. Ya itulah, ya, ya nikmat dibalik info bahwa Allah mencipta manusia dan jin. Ya. Bahkan kenikmatan itu juga ya harus sampai kepada menyadari bahwa pencipta jin itu juga manusia. Pencipta jin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pencipta jin Allah juga berarti apa? Ada kesetaraan. Kesetaraan dalam pencipta. Jin ciptakan manusia, manusia jin diciptakan oleh Allah, ya. Manusia juga diciptakan oleh Allah. Ya. Kalau sudah tahu kesetaraan gitu, ngapain ada manusia menyembah jin, ya, menyembah setan. Ya. Itu juga banyak diungkapkan oleh Al-Quran, misalnya di akhir surat Saba, wa yawma yahsyuruhum ma ya'buduna ma ya'buduna min dunillah, ya. Ada yang menyembah malaikat, yahsyuruhum, pada hari Allah mengumpulkan manusia, ya. Kemudian ditanya, "Tsumma yaqulu lil malaikah haula'i iyyakum kanu ya'budun." Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Ayat 41 surat Saba. Maka begitu juga orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, ya, maka Allah ingatkan bahwa itu berarti sebuah kondisi kamu tidak mengakui bahwa pencipta Isa adalah Allah, sama seperti penciptamu sendiri. Inna mathala Isa indallahi kali Adam. Ya, karena itu dianjurkan, ya, ketika manusia melihat makhluk yang mengagumkan, segera berzikir kepada Allah. Masya Allah, Subhanallah. Ya. Agar apa? Agar dirinya tidak terjerumus melihat kehebatan makhluk itu, lupa bahwa yang lebih hebat adalah penciptanya. Ya. Kalau sudah terjerumus itu, tak sempat bertobat, bila manusia itu syirik. Nah, ini musibah terbesar bagi manusia adalah terjerumus dalam kemusyrikan. Kalau sudah musyrikan, ya, maka hasil akhirnya adalah neraka. Man yusyrik billahi
Qad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun. Siapa yang syirik tidak berhak lagi masuk surga dan tempatnya di neraka. Kemudian ya, nikmat apa lagi dibalik ya? Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, nikmat ya, kemuliaan bahwa kamu diciptakan oleh Allah dari salsal kal-fakhar ataupun jinnya mimari jin minar ya, itu sudah mengandung kemuliaan. Kalau kamu ya tetap menuhankan pencipta dirimu, kamu akan menjadi makhluk yang mulia. Tapi kalau kamu nggak mau mengakui penciptamu itu Allah, jadilah kamu makhluk yang hina. Maka di ayat lain misalnya ada di Al-Hajj misalnya ada ayat begini. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ya. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, ya, maka ya, tidak ada siapapun yang bisa memuliakan. Min mukrim. Jadi asalnya ketika Allah mengungkapkan seperti ini, sebetulnya dia mulia. Tapi kalau dia menyimpang, ya, maka dia hidup dalam kehidupan. Sehingga manusia jadi hina seperti yang disebut di Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'un. Kelihatannya keren, ada teling, ada matanya, ada telinganya dan seterusnya. Tapi karena tidak taat kepada Allah, ya jadilah makhluk seperti al-an'am. Ya, seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Bahkan secara fisik manusia juga sudah menunjukkan makhluk yang hina, ya. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, wahai manusia, apa yang bisa kamu sombongkan dari hidupmu? Ya. Coba perhatikan hidupmu kalau berada di toilet. Betapa hinanya kamu bisa di toilet. Tapi setelah ke toilet mau kemana dia? Mau sholat mulia lagi. Cobalah lihat manusia kalau udah seharian beraktivitas, ya, ya udah pasti ya butuh butuh air untuk membersihkan diri. Sebelum dibersihkan, ya manusia sendiri sama badannya terganggu, terganggu sama baju yang dipakai seharian, ganti, cuci. Jadi kalau dia kembali kepada Allah termulia, tidakkah itu kamu sadari sebagai kenikmatan bahwa kamu sebagai manusia ya ada potensi ya, sebagai makhluk yang
yang hina, ya. Tapi setelah kamu kembali kepada Allah, kamu mulia. Ya apa saja ya, ya. Ada di tubuh manusia ini pokoknya ya, ya nyaris nggak ada manfaatnya ya kata orang. Kalau kotoran sapi masih bisa jadi pupuk, masih jadi begini, jadi gitu ya. Kotoran manusia jadi apa? Nampak aja orang nggak mau, harus disembunyikan, ya. Harus dikubur di sepiteng sana. Ya. Maka untuk tema seperti ini bahwa manusia itu punya potensi, ya, kemuliaan jika dia bersama penciptanya, dan kehinaan kalau dia lari dari penciptanya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau manusia itu hidup dengan Al-Quran, mulia manusia. Yang nggak hidup dengan Al-Quran, hina manusia. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi al. Hadis lain mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah di mana jiwa Muhammad ini dalam genggamannya, la khalufu famis shaim, sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu ya lebih wangi di sisi Allah dibanding dengan ya parfum yang termahal di dunia, namanya al-misk. La khalufu famis shaimi indallah atyabu min rihil miski. Ini akidah ya, nggak bisa dibuktiin mana wangi. Tapi di sisi Allah itu wangi. Kapan? Kalau dia berpuasa. Ya. Sehingga hadis ini harus dipahami. Begitulah manusia yang berada dalam ketaatan. Ya. Ya. Dia mau baca Quran, dia mau sholat. Ya. Semakin banyak dalam ketaatan, berarti ya kemuliaan fisiknya itu lebih banyak. Punya waktu 24 jam. Ya. Dalam ketaatannya kan misalnya 20 jam misalnya. Berarti 20 jam terus dalam kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia bermaksiat atau tidak diisi waktunya dalam ketaatan, kembali kepada keaslian dirinya sebagai manusia yang penuh dengan hal-hal yang menghinakan. Istilah ayatnya, alam nakhluqkum mimma immahin. Ya. Entah kami menciptakan kamu dari air yang hina. Ya, dalam hadis lain juga dikatakan, rubba ash'ath aghbar. Ya. Lau aqsamallah la abar. Ya. Boleh jadi ada orang menurut kamu penampilannya nggak keren banget. Ya. Rambutnya wacak-wacakan. Ya. Mungkin kondisi penampilannya dekil, mubah. Menunjukkannya orang nggak mandi. Tapi ibadahnya ini. Ya tentu ini bukan anjuran silakan hidup nggak bagus begitu. Tapi andai kata ada manusia begitu, tapi orangnya banyak melaksanakan ketaatan, itu bisa lebih mulia di sisi Allah. Ya. Daripada orang yang Masya Allah, ya, wah, badannya dibersihkan, pakai jas, pakai dasi, semuanya serba mahal, ya. Tapi sama sekali, ya,
tidak mengenal Allah, tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada tilawah, maka justru manusia yang penampilannya kelihatannya nggak menarik tadi, ya, bahkan bisa disebut dekil, ternyata kalau dia itu nyumpahin sesuatu, ya, ya, saya doakan kamu celaka itu langsung direspon. Ya. Semoga mereka dapat kemenangan, langsung direspon oleh Allah Subhanahu. Ternyata dia manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka prinsip seperti ini harus menjadi, ya, satu motivasi tersendiri. Ya. Mungkin suatu saat males tilawah, nyadarlah, ya, memang siapa saya ini, saya memuliakan diri saya dengan apa lagi, ya. Walaupun dengan baju yang mahal, tapi kalau mulutnya kurang zikir, kurang tilawah, nggak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, masya Allah, bajunya udah lama, ya, istilahnya udah buluk, ya, dan berbagai macam kondisi yang tidak menarik, tapi banyak zikirnya, banyak tilawahnya, justru manusia seperti itu termuliakan. Jadi memuliakan diri itu utamanya harus dengan kembali kepada Allah Subhanahu. Ya. Ini juga yang terkandung di balik makna khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya. Jadi kalau di ayat ini disebut salsalin kal fakhar, ya. Di ayat lain ada yang min turab, khalaqakum min turab. Di ayat lain ada yang min tinil lazib. Di ayat lain ada yang di Al-Hijr ada min hama'im masnun. Maka kalau disatukan itu semua menunjukkan apa, ya, ya, proses-proses, ya, kehidupan manusia. Jadi sebelum ada sol-sol berarti dia turab dulu. Ada banyak ayat, ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min turab. Tanah. Tanah kalau dibuat dikasih air, ya, tanah tertentu maksudnya, ya, tertentu, ya. Mungkin tanah Jakarta bisa itu, ya. Yang merah itu kalau dikasih air maka dia akan mengkristal, ya. Ya. Nah, saat mengkristal seperti itu, ya, ya, ada istilah di sini sol-sol, ya. Uh, sebelum sol-sol ada, ya, ada lazib, ya. Di surat Shofat ada lazib. Lazib itu apa? Lengket, ya. Lengket, saking lengketnya itu tanah yang kasih air kemudian menjadi padat, itu kalau ditimpuk ke mana, ke tembok misalnya, nempel dia ke tembok. Karena lengket itu maka di surat As-Saffat disebut dengan tinil lazib, ya. Di di Al-Hijr disebut dengan min hamaim masnun, ya. Bahwa tanah yang lengket tadi, ya, itu berubah menjadi kehitaman, ya. Menjadi kehitaman yang cenderung menimbulkan bau yang tidak enak, ya. Hama. Ini memang dasar manusia itu, ya, sudah dari sesuatu ya, yang, ya, katakan sesuatu yang aromanya tidak sedap. Seharusnya ini siapa yang mengenal Allah maka dia sadar, ya, saya ini dari bahan yang sesuatu yang
tidak sedap. Berarti untuk supaya sedap saya harus kembali kepada penciptanya. Ya. Jadi setelah jadi hama, masnun, masnun itu yang kemudian terpola, ya, tergambar, ter, mulai membentuk, ya, manusia, ya, kemudian menjadi sol-sol, mengeras, memadat, ya. Saking padatnya kalfakhoh, seperti tembikar yang kalau diketok bunyi. Jadi kalau lihat prosesnya begitu, ya, prosesnya, ya, manusia itu, ya, ya tidak ada yang bisa dibanggakan gitulah, ya, cuma tanah, kemudian tanahnya mengeras, ya. Tapi kemudian menjadi mulia kenapa? Allah katakan fanafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian manusia itu saya beri nyawa dari rohku. Ini seharusnya fanafakhtu fihi mir ruhi, bahwa dalam diri manusia itu sudah ada potensi apa yang disebut dengan kehidupan yang robbaniyah, ya. Kehidupan yang ingin selalu kembali kepada Allah, ya. Yang terkadang dirusak oleh fitrah, yang dirusak itu dirusak oleh syaitan. Fanafakhtu fihi min ruhi, itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah ada potensi mengenal Allah, ya. Tapi kalau dari kecil sudah diajari syirik, melihat orang syirik, diajak syirik, ya rusak juga itu ruhinya. Maka bersyukurlah manusia-manusia yang tinggal di daerah-daerah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fanafakhtu fihi min ruhi, ya. Jadi keren, langsung dari roh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya bahwa manusia itu diciptakan dari ruhi, dari rohku, ya, ya. Maka manusia itu aslinya nggak bisa terlepas dari Quran, karena Quran itu roh. Ya. Kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ketika lepas dari Al-Quran, tapi, ya, roh manusia itu, ya, tidak menemukan, ya, semacam pasangannya, tidak menemukan, ya, ya, ibarat ibarat roti itu yang nggak nemu selainya. Roti baru enak kalau ada selainya. Roh manusia baru ketemu, baru baru bisa klop kalau ketemu Quran, ya. Karena Allah jadikan Quran juga roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amr. Surat Asy-Syura. Nah, hal-hal seperti itu tidak dijelaskan untuk, ya, penciptaan jin. Gimana ceritanya jin itu tiba-tiba jadi jin, nggak ada. Tapi manusia lengkap, ya, dari bahan dasar sebelum jadi apa-apa disebut turab, ya. Kemudian untuk diolah menjadi tin, ya. Jadi tin, tanah yang padat, yang lengket, dan seterusnya, ya. Jadi betapapun manusia itu, ya, dimuliakan oleh Allah, ya, dari proses penciptaannya, ya, ya. Tapi kalau dia lepas dari ruhi, maka dia menjadi terhina. Begitu juga jin, ya, kemudian jadi iblis, ya, dia terhina juga setelah dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Selanjutnya manusia nggak ada yang berhak mengklaim dirinya ya terbaik oleh unsur-unsur ya eh, yang melekat dirinya selain aku. Nggak ada yang berhak mengatakan karena saya Arab saya lebih baik dari yang Asia, saya lebih baik dari yang Eropa. Nggak ada. Ya, Allah. Maka siapa yang masih punya perasaan begitu dimatikan oleh Allah dengan istilah inna akramakum indallahi atqakum. Bahasa pun nggak ada yang berhak. Karena bahasa saya Arab, sayalah yang terhebat. Karena bahasa induk saya Inggris misalnya, sayalah yang termulia. Nggak ada. Wajah semua nggak ada. Nggak ada yang berhak mengklaim ya, ya kalau wajah saya ya, kalau wajah orang Afrika nggak ada. Wajah yang kulit semua nggak berhak. Nah, semuanya itu sudah uh, apa istilahnya given dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak pernah ada orang ya, ya katakan misalnya dulu di bangsa Arab itu ya uh, ada suku namanya Bahilah. Ya. Suku Bahilah itu dianggap dulu nggak keren banget itu. Kamu dari apa? Kamu Bahili ya? Ya orangnya disebut Bahili. Kamu nggak keren dah ya. Ya. Ibaratnya gitu kalau nggak pakai iman gitu, ada yang mau melamar anaknya, dia suka apa? Bahili. Enggak. Bahili, saking dianggap nggak kerennya. Tapi setelah Islam datang, nggak ada. Mau Quraisy, mau Bahili, mau apa. Kalau nggak beriman kepada Allah, nggak ada gunanya semua. Ya. Abu Jahal boleh ngaku-ngaku Quraisy, tapi karena nggak beriman, nggak ada gunanya semua. Ya. Eh, Kemudian yang dari Bahili yang tadinya itu dianggap nggak keren, tiba-tiba salah seorang mereka menjadi pahlawan Islam yang terkenal, ya, yang mengislamkan daratan Afrika, ya, Jazair, Libya, semua itu pengislamnya ya Uqbah bin Nafi al-Bahili. Jadi yang tadinya Bahili itu dianggap nggak keren, ya. Orang sampai malu kalau ngaku, ya, kamu suka apa? Bahili. Ya, tapi karena ada salah seorang mereka jadi mujahid, alim, ya, eh, banyak jasanya dalam mengembangkan Islam, jadilah ya suku Bahili itu suku kebanggaan. Ya. Oh, kalau saya dari Bahili semua ingat, oh ya, ada tokohnya Uqbah bin Nafi dan seterusnya. Ya. Ya begitulah Islam mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Manusia itu nggak ada hubungannya itu udah kamu orang Asia, orang Cina, apa Arab. Penting kamu amalnya gimana. Kalau kamu amalnya dikit, mau orang apapun, kamu nggak keren di sisi Allah. Ya. Mau apapun asalmu, kalau kamu ya banyak amalnya, banyak, terus menambah ilmunya, maka kamu keren di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita bagian ini ya. Maka pentinglah untuk sadarilah kalau dibalik diri kita penciptanya Allah itu ya eh, syukur kepada Allah ya. Sehingga terhadap jin ya karena kita tidak banyak tahu ya bahkan Al-Quran mengatakan ya jin itu ngelihat kita nggak ngelihat dia innahum yarawnahu ya huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum ya yang nggak paham maka menganggap jin itu waktu menakutkan atau gimana kalau begini apalagi yang suka
ya sengaja atau tidak nonton film tentang makhluk-makhluk halus gitu, kesannya jin tuh kayak wah, bisa membahayakan bisa itu. Maka dengan keimanan ya la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul ya. Kembalikan semua kepada Allah. Ya. Betul Rasulullah mengatakan betul kalau kamu berada di satu tempat yang baru ya, kamu ada perasaan nggak enak ini. Maka Rasulullah punya punya doa ya. Punya doa yang intinya amankanlah kami ya Allah dari ya, dari jin yang ada di tempat. Kata panjang itu ya. Intinya kalau mau gampang baca aja aku di kalimatillah amat min syarri ma khalaq ya. Sehingga jangan sampai rasa takut manusia kepada jin itu justru menjerumuskan kepada syirik kepada Allah ya. Mau dipakai sesajen, dipakai apa ini jadi syirik. Padahal bacain ayat kursi, baca ini insya Allah ya. Kamu bisa begitu, itulah yang disebut dengan tabi ayya la ilaha tukadziban. Baik jamaah rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.